Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah evaluasi pembelajaran PAI akan mempresentasikan materi kami yang berjudul evaluasi pembelajaran PAI dari segi afektif. Dalam taksonomi Benjamin S. Bloom ada 3 ranah pendidikan, yaitu ranah berpikir, cognitive domain, ranah nilai atau sikap yaitu affective domain, dan ranah keterampilan psikomotorik domain. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya apabila ia telah memiliki penguasaan kognitif tingkat tinggi. Ada beberapa kategori ranah afektif, 5 sebagai hasil belajar, yaitu yang pertama, penerimaan atau yang disebut dengan receiving adalah kepekaan seseorang dalam menerima rangsangan stimulus dari luar yang datang kepada dirinya dalam bentuk masalah, situasi, gejala, dan lain sebagainya. Termasuk dalam jenjang ini, misalnya adalah kesadaran untuk menerima stimulus, mengontrol dan menyeleksi gejala-gejala atau rangsangan yang datang dari luar. Lanjut poin kedua yaitu responding. Responding adalah reaksi atau tanggapan yang diberikan oleh seseorang terhadap rangsangan atau stimulasi yang datang dari luar. Pada tahap ini, individu tidak hanya menerima rangsangan, tetapi mulai terlibat secara aktif dengan apa yang diterimanya. Respon ini dapat berwujud dalam berbagai bentuk, seperti tindakan fisik, ucapan, atau ekspresi emosional. Misalnya ketika seorang siswa mendengarkan guru yang sedang menjelaskan pelajaran, ia dapat memberikan respon berupa anggukan, bertanya, atau mengikuti instruksi guru. Penilaian following. Menilai atau menghargai berarti seseorang memberikan nilai atau penghargaan terhadap suatu kegiatan, objek, atau fenomena yang dianggap penting atau berharga. Pada tahap ini, seseorang mulai menempatkan makna pribadi terhadap stimulus yang diterima dan tindakan atau keputusan yang diambil akan didasarkan pada nilai yang telah diinternalisasi. Misalnya, seseorang akan menganggap penting suatu kegiatan atau pengalaman tertentu dan merasa akan rugi jika tidak berpartisipasi atau terlibat dalam kegiatan tersebut. Penilaian ini dapat bersifat positif atau negatif, tergantung dari nilai yang dianut oleh individu dan dapat mencakup aspek-aspek moral, estetika, atau utilitas praktis. Penilaian ini juga merupakan dasar dari pembentukan komitmen seseorang terhadap suatu kegiatan atau objek yang ia hargai. Baik, yang keempat yaitu organisasi. Organisasi melibatkan kemampuan seseorang untuk mengintegrasikan berbagai nilai yang ia peroleh menjadi suatu sistem nilai yang koheren dan terstruktur. Tahap ini mencakup proses mengurutkan, membandingkan, dan memadukan nilai-nilai yang berbeda atau mungkin bertentangan. Individu mulai menentukan prioritas nilai-nilai tersebut, menetapkan mana yang lebih penting, serta bagaimana menggunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan dan tindakan sehari-hari. Misalnya, seseorang mungkin mengutamakan nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan tanggung jawab, lalu menyusun nilai-nilai ini sedemikian rupa sehingga menjadi dasar bagi perilaku dan sikapnya di lingkungan kerja atau keluarga. Selanjutnya, karakteristik nilai pembentukan pola hidup. Pada tahap ini, individu tidak hanya memahami dan menghargai nilai-nilai, tetapi juga telah Baiklah, selanjutnya karakteristik nilai pembentukan pola hidup. Pada tahap ini, individu tidak hanya memahami dan menghargai nilai-nilai, tetapi juga telah menginternalisasikan
nilai-nilai tersebut secara mendalam sehingga menjadi bagian integral dari pola pikir dan tindakannya sehari-hari. Nilai-nilai tersebut kemudian membentuk karakter ataupun pola hidup yang mencerminkan siapa dirinya dan bagaimana ia berinteraksi dengan dunia sekitarnya. Tahap ini mencangkup penerapan nilai secara konsisten dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pekerjaan, hubungan sosial, maupun dalam mengambil keputusan yang penting. Dari beberapa poin evaluasi pembelajaran dari segi afektif, dapat kita tarik kesimpulan bahwa ranah afektif ini berhubungan dengan sikap dan nilai yang dapat berkembang seiring dengan penguasaan pengetahuan atau kognitif peserta didik. Ada 5 kategori utama yang tadi sudah dibahas dalam ranah afektif. Pertama yaitu penerimaan, yaitu kepekaan seseorang dalam menerima rangsangan dari luar. Kedua, jawaban seseorang dalam menerima Kedua, jawaban yang merupakan reaksi terhadap rangsangan tersebut. Ketiga, yaitu penilaian, yaitu kemampuan seseorang dalam memberikan nilai atau penghargaan terhadap sesuatu kegiatan atau objek. Keempat, organisasi, yakni kemampuan membentuk sistem nilai yang menjadi pedoman hidup. Dan yang terakhir, pembentukan pola hidup yang mencakup kemampuan untuk menghayati dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Itulah kesimpulan yang dapat kami berikan dari kelompok 1. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah presentasi dari kami. Baiklah, itulah presentasi dari kami. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan dan kami akhiri. Baiklah, itulah presentasi dari kami. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Baiklah, itulah presentasi dari kami. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.